pagi Mami Papi, selamat pagi guru-guru semuanya. Ketemu lagi di sekolah minggu online hari ini. Nah, anak-anak jangan bosen-bosen ya, sekolah minggunya masih online. Nah, tapi anak-anak harus tetap semangat ya. Anak-anak harus tetap semangat, anak-anak harus tetap bersukacita. Kita sambil terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah minggu lagi ke gereja ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk anak-anak di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat minggu ini. Tuhan pertemukan kami kembali di sekolah minggu online. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan Yesus pimpin anak-anak, Tuhan Yesus berkati anak-anak yang mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan sekolah minggu pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah, hari ini sekolah minggunya sedikit istimewa lah. Ada teman-teman kalian dari Big Kids yang akan menemani anak-anak semua memuji Tuhan. Nah, anak-anak sudah siap kan di rumah untuk memuji Tuhan? Yuk, kita mau sama-sama mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Halo teman-teman Big Kids, apa kabarnya kalian semua? Hari ini Kak ingin mengajak kalian semua menyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan menyanyikan Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Apa kabarnya? Kali ini aku akan menemani kalian semua untuk memuji Tuhan. Kalian masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok.
tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Nah, teman-teman Bikit, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Kalian sudah siap kan? Tapi sebelum itu kita akan menyiapkan hati kita dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus.
pagi Bikis. Wah, anak-anak tadi sudah memuji Tuhan. Anak-anak hebat. Anak-anak memuji Tuhan dengan bersukacita hari ini. Nah, sekarang giliran Bu Miske mau mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita. Cerita apa ya? Wah, bukan cerita Doraemon, Tom and Jerry, bukan. Tapi ceritanya cerita apa? Ya, betul. Cerita tentang Tuhan Yesus. Diambil dari mana anak-anak? Iya, diambil dari Alkitab. Bukunya Tuhan. Nah, anak-anak, cerita dari Alkitab itu semuanya benar-benar terjadi, bukan cerita bohongan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Yuk anak-anak di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat saat ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan Yesus berkati, biarlah firman yang disampaikan boleh memberkati anak-anak semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak Bikis sudah siap kan mendengarkan cerita? Oke, yuk telinganya dibuka ya. Kita mau ambil sikap mendengarkan cerita. Nah, sebelum anak-anak mendengarkan cerita, Bu Miske mau tanya dulu, siapa anak-anak di rumah yang pernah merasa takut? Ada yang pernah merasa takut? Ada ya? Mungkin kalau anak-anak yang masih kecil di rumah pernah takut saat mati lampu. Wah, tidak ada cahaya, gelap semuanya ya. Anak-anak mungkin takut ya, takut karena nggak ada cahaya. Nah, mungkin anak-anak yang sudah bersekolah mungkin pernah merasa takut juga. Misalkan ada satu pelajaran yang anak-anak belum mengerti. Aduh, pasti anak-anak takut saat ulangan nilainya jelek karena belum mengerti. Nah, mungkin anak-anak juga pernah satu kali di jalan, sedang jalan sendirian, pulang sekolah atau pulang dari manapun, takut ada orang yang bisa berbuat jahat kepada anak-anak. Pernah ya anak-anak merasa takut? Bu Miske juga pernah merasa takut. Ibu guru juga semua pernah merasa takut. Semua orang pernah merasa takut. Nah, hari ini Bu Miske mau cerita tentang seorang tokoh di Alkitab. Dia juga pernah merasa takut. Nah, siapa ya tokohnya ya? Anak-anak mungkin ada yang tahu. Nah, Bu Miske mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Bu Santi? Ada seorang bayi laki-laki yang disembunyikan ke sungai. Siapa ya nama bayi itu ya? Ada yang bisa jawab? Betul. Nama bayi itu adalah bayi Musa. Betul. Bayi Musa ini ditemukan oleh putri Firaun di sungai karena disembunyikan oleh ibunya. Karena pada waktu itu bayi laki-laki semua harus dibunuh ya. Anak-anak ingat kan ceritanya ya? Nah, bayi Musa ini sudah diangkat anak oleh putri Firaun. Nah, sekarang Musa sudah tumbuh dewasa. Nah, Musa ini tumbuh di istana Firaun. Walaupun Musa tumbuh di istana Firaun, tapi dia bukan bagian dari orang Mesir, anak-anak. Karena Musa adalah bagian dari orang Israel. Dia salah satu bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini di Mesir ini mereka dijadikan budak. Nah, Musa sedih anak-anak. Musa tidak mau kalau bangsa Israel itu dijadikan budak. Musa ingin sekali membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Pernah ya anak-anak, satu kali Musa menolong salah satu orang Israel yang dipukuli oleh salah satu orang Mesir. Musa ketahuan waktu menolong. Musa akhirnya dilaporin ke Raja Firaun. Wah, Musa tahu ya kalau dia dilaporkan, dia pasti akan ditangkap. Oleh karena itu, Musa pergi ke tempat yang jauh anak-anak. Ke satu tempat namanya Midian. Anak-anak tahu? Midian. Nah,
Midian ini sangat jauh anak-anak. Jadi tentara Firaun tidak bisa menemukan Musa karena Firaun ini tidak suka kalau ada orang yang membela bangsa Israel atau menolong bangsa Israel. Nah, akhirnya Musa pergi ke tempat yang jauh. Dia pergi ke tempat Midian. Nah, di Midian Musa tinggal lama di sana karena dia kan bersembunyi di sana anak-anak. Akhirnya Musa ketemu dengan seorang perempuan di Midian. Dia menikah dengan perempuan itu dan pekerjaan Musa sekarang dia mengembalakan kambing domba. Kambing domba milik Bapak Yitro. Bapak Yitro ini siapa ya? Bapak Yitro ini mertuanya Musa. Ya, Bapak Yitro ini punya banyak kambing domba. Nah, Musa membantu Bapak Yitro mengembalakan kambing dombanya. Nah, setiap hari Bapak Musa mengembalakan kambing domba Bapak Yitro ini. Seperti biasa, dia pergi membawa kambing dombanya keluar, pergi ke padang rumput yang luas untuk kambing dombanya memakan rumput. Nah, pada saat Musa menunggu kambing dombanya memakan rumput, Musa senang ya. Dia melihat jangan sampai ada kambing dombanya yang hilang. Nah, pada saat Musa lagi anteng nih mengembalakan kambing dombanya, tiba-tiba anak-anak di satu semak duri keluar nyala api. Wah, Musa kaget anak-anak. Hah, ada apa itu ya katanya? Ada nyala api anak-anak. Wah, nyala api dari mana ya? Padahal tidak ada orang di situ ya. Musa mendekati nyala api itu anak-anak. Musa mendekati. Wah, iya, ada nyala api di semak duri. Tapi yang aneh anak-anak ya, semak duri itu walaupun ada nyala api, tapi semak durinya tidak terbakar. Wah, aneh ya anak-anak. Biasanya kalau barang kena api terbakar, dia pasti hangus ya. Tapi ini tidak hangus. Musa aneh melihat itu ya. Nah, Musa mendekati kembali lebih dekat semak duri itu. Dia pengen tahu ada apa di situ ya. Pada saat Musa mendekati, tiba-tiba dari dalam semak duri itu keluar suara anak-anak. Ada suara berkata begini, Musa, Musa. Wah, ada suara memanggil Musa. Musa tahu itu adalah suara Allah. Musa menjawab Allah. Ya Allah, kata Musa. Nah, lalu Tuhan berkata kepada Musa, lepaskanlah kasutmu, karena tempat di mana kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku adalah nenek moyangmu. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, Musa mendengarkan apa yang dikatakan Allah. Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Musa melepaskan kasutnya karena Musa tahu Allah sedang berbicara kepada Musa. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, aku telah mengetahui penderitaan umatku di Mesir, yaitu bangsa Israel. Tuhan tahu bangsa Israel itu di Mesir mereka hidup menderita, mereka hidup sengsara. Bangsa Israel dijadikan budak. Tuhan tahu umatnya hidup sengsara di Mesir. Oleh karena itu Tuhan akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan akan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke suatu negeri yang indah, negeri yang banyak makanannya, negeri yang limpah susu dan madunya. Oleh karena itu Tuhan akan mengutus Musa kembali ke Firaun, kembali ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi anak-anak tahu bagaimana perasaan Musa ketika dia tahu bahwa Tuhan akan mengutus dia untuk kembali ke Mesir. Musa tidak mau anak-anak. Musa takut. Musa tidak mau kembali ke Mesir. Dia merasa pekerjaan ini begitu berat. Dia merasa, wah,
dia tidak sanggup untuk melakukan tugas seberat ini. Tapi Tuhan berjanji kepada Musa kalau Tuhan akan selalu menyertai Musa, akan terus melindungi Musa. Dan Musa berkata lagi kepada Tuhan, tetapi Tuhan, apakah bangsa Israel ini ingat akan Engkau? Terus kalau mereka bertanya, siapa yang mengutus aku untuk keluar dari Mesir? Lalu Tuhan menjawab kepada Musa, ini yang harus kau katakan kepada mereka. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Apa maksudnya ya? Akulah aku di sini adalah akulah Allah, akulah Tuhan. Telah mengutus aku kepadamu, telah mengutus Musa kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan nenek moyangmu. Itulah sebutanku untuk selama-lamanya, kata Tuhan. Lalu Musa masih ragu di dalam hatinya. Musa merasa takut anak-anak. Dia merasa dia tidak kuat. Musa merasa tidak mempunyai kuasa untuk melakukan tugas seberat ini. Musa merasa tidak pandai. Musa takut untuk kembali ke Mesir, untuk kembali ke Firaun. Tetapi Tuhan tahu apa yang Musa rasakan. Tuhan tahu, Tuhan mengasihi Musa. Oleh karena itu, Tuhan akan memberikan 3 tanda mukjizat kepada Musa, supaya bangsa Israel itu percaya bahwa Tuhan telah mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. 3 tanda mukjizat apa ya anak-anak yang akan Tuhan berikan kepada Musa? Nah, yang pertama, Tuhan menyuruh Musa mengambil tongkat gembalanya. Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan tongkat gembalanya itu ke tanah. Karena Musa taat, Musa melakukan seperti yang apa Tuhan katakan. Musa mengambil tongkatnya dan melemparkannya ke tanah. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi? Tongkat yang dilemparkan ke tanah itu berubah menjadi ular. Wah, Musa kaget ya. Dia bisa melakukan hal itu karena Tuhan memberikan kuasa kepada Musa. Nah, lalu Tuhan menyuruh kembali mengambil ular itu. Tuhan menyuruh Musa untuk memegang ekornya. Dan Musa pun kembali mengambil ular itu dan memegang ekornya seperti yang apa yang Tuhan katakan. Dia mengambil ekor ular itu dan ular itu kembali berubah menjadi tongkat anak-anak. Nah, itu adalah tanda mukjizat yang pertama yang Tuhan berikan kepada Musa, mengubah tongkat menjadi ular dan menjadi tongkat kembali. Nah, tanda mukjizat yang kedua, Tuhan menyuruh Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Dan Musa pun memasukkan tangannya ke dalam jubahnya anak-anak. Pada saat Musa mengeluarkan tangannya dari jubahnya, Musa kaget karena tangannya itu berubah menjadi sakit kusta. Tangannya itu berubah menjadi mengerikan. Anak-anak tahu sakit kusta? Sakit kusta itu sakit kulit yang mengerikan anak-anak. Wah, Musa kaget. Lalu Tuhan kembali menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ini ke dalam jubahnya. Lalu Musa memasukkan kembali tangannya itu ke dalam jubahnya. Saat Musa mengeluarkan tangannya kembali dari jubahnya, ternyata tangannya itu sudah sembuh anak-anak. Sudah tidak sakit kusta lagi karena Allah sudah menyembuhkannya. Wah, Musa senang. Tangannya kembali lagi mulus, tidak sakit lagi anak-anak. Nah, dan terakhir Tuhan memberikan tanda mukjizat yang ketiga kepada Musa, supaya bangsa Israel itu percaya bahwa Allah selalu setia kepada bangsa Israel dan Allah akan selalu menolong bangsa Israel. Nah, Tuhan berkata kepada Musa, saat Musa nanti di Mesir, Musa harus mengambil air dari sungai Nil. Mengambil air dari sungai Nil,
harus terus mencurahkannya di atas tanah yang kering. Dan nanti Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengubah air yang Musa curahkan di atas tanah yang kering itu menjadi darah. Nah, dengan mukjizat itu bangsa Israel akan percaya bahwa Tuhan benar-benar mengutus Musa untuk menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, itulah 3 tanda mukjizat yang Tuhan berikan kepada Musa supaya Musa bisa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, dan bangsa Israel percaya bahwa Musa lah yang Tuhan utus untuk mengutus mereka keluar. Tapi anak-anak, Musa masih ragu, dia masih belum siap untuk pergi. Musa berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak pandai bicara. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, "Pergi, aku akan menyertai lidahmu. Aku akan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Nah, tapi dalam hati Musa masih ragu dan takut anak-anak. Dia berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan, utus saja orang lain untuk melakukan tugas yang berat dan sulit ini," kata Musa. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Mendengar itu, Tuhan marah kepada Musa. Kenapa ya Tuhan marah kepada Musa? Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menyelamatkan Musa dari waktu Musa bayi. Musa telah diselamatkan dari tentara Firaun yang membunuh anak laki-laki pada saat itu. Musa diselamatkan melalui putri Firaun. Selama di Mesir, Tuhan Yesus selalu menjagai Musa, selalu menyertai Musa. Pada saat Musa pergi dari Mesir ke Midian pun, Tuhan selalu menyertai Musa. Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa karena Tuhan berjanji Tuhan selalu melindungi Musa. Bahkan Tuhan memberikan apa anak-anak? 3 apa tadi? Tuhan memberikan 3 tanda mukjizat untuk Musa supaya bangsa Israel percaya bahwa Tuhan mengutus Musa. Itu semua Tuhan lakukan untuk siapa? Untuk Musa. Nah, mendengar Tuhan berbicara seperti itu, akhirnya Musa sadar bahwa selama ini Tuhan selalu menyertai dia. Kenapa Musa mesti takut ya? Wah, akhirnya Musa sekarang percaya. Musa sekarang tidak takut lagi. Dia menyadari bahwa selama hidupnya Tuhan selalu menolong Musa. Akhirnya anak-anak, Musa siap melakukan tugas yang Tuhan berikan untuk Musa. Musa mengambil tongkat Allah. Dia siap untuk melakukan perjalanan panjang menuju Mesir. Dia siap untuk memberitakan kepada umat Israel bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan selalu mengasihi bangsa Israel. Tuhan selalu menyayangi bangsa Israel dan akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju negeri yang sudah Tuhan janjikan. Nah, anak-anak, sekarang Musa sudah tidak takut lagi. Anak-anak di rumah bagaimana melihat perjalanan Musa? Anak-anak takut tidak? Harusnya kita semua belajar dari Musa bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita. Coba anak-anak pikirkan, dari anak-anak kecil, ibu juga selalu memikirkan, dari ibu-ibu kecil sampai ibu dewasa, Tuhan Yesus selalu menolong ibu. Jadi kita harus tahu bahwa kita tidak perlu takut lagi. Anak-anak juga di rumah percaya ya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita. Kita tidak perlu takut lagi seperti Musa. Ya, nah sekolah minggu kita sampai di sini. Tapi sebelumnya kita membaca ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku di gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalannya ya. Dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, anak-anak, ceritanya selesai sampai di sini. Kita akan menutup sekolah minggu kita ya dengan doa. Yuk anak-anak, kita berdoa ya. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Melalui Musa kami boleh belajar untuk tidak takut lagi. Karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kami, melindungi kami, menyertai kami seperti Tuhan lakukan kepada Musa. Dan Tuhan juga pasti akan melakukan kepada kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk selalu menyertai, memberkati kami sepanjang hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah selesai anak-anak sekolah minggunya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!